Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Syahbili, mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 199614125. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dari perdagangan internasional, yaitu Absolute Advantage, yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keunggulan absolut ini berisi tentang mengapa negara melakukan perdagangan. Artinya, ada keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Jadi, dalam absolute advantage ini terdapat teori sebelumnya atau pelaksanaan praktek-praktek ekonomi yang dipahami oleh masyarakat Eropa yang pada saat itu disebut dengan paham merkantilis. Paham merkantilisme muncul antara abad ke-16 sampai dengan 18 Masehi, merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perorangan. Sehingga merkantilisme disebut juga political economy of state building, di mana tokoh-tokohnya antara lain Thomas More, Jean-Baptiste Colbert, dan Jean Bodin. Merkan artinya pedagang. Pedagang menjadi fokus utama pada abad tersebut. Paham ini berpendapat bahwa kaya jika ekspor lebih besar dari impor. Emas yang masuk ke dalam negeri meningkat dan logam mulia yang banyak dalam negeri sehingga negara bisa menjadi kaya. Dapat disimpulkan bahwa fokus utama pemikiran merkantilisme yaitu kekayaan suatu negara diukur dari seberapa banyak emas yang dimiliki. Kemudian ada kritik dari David Hume terhadap paham merkantilisme. Pertama, negara merkantilisme akan miskin. Kemudian ekspor lebih besar dari impor, artinya logam mulia meningkat, uang beredar meningkat, inflasi meningkat, harga barang ekspor meningkat, harga barang impor menurun, impor meningkat, logam mulia keluar atau logam mulia menurun, kemudian negara akan menjadi miskin. Adam Smith juga berpendapat mengkritik terhadap paham merkantilisme. Yang pertama, kemakmuran bukan karena logam mulia tetapi besarnya gross domestic product. Kontribusi ekspor salah satunya. Campur tangan pemerintah dikurangi, spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage, efisiensi, dan GDP naik. Teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Salah satu buah pikiran Adam Smith yang penting adalah pendapatnya mengenai spesialisasi. Konsep spesialisasi dalam perekonomian dunia mengarah pada spesialisasi di masing-masing negara. Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Keunggulan absolut merupakan ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas tetapi tidak efisien pada komoditas yang lain. Kelemahan teori ini yaitu pertama, perdagangan hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Kedua, kalau tidak ada maka tidak ada pula perdagangan. Ketiga, asumsi, faktor produksi hanya tenaga kerja. Kualitas barang yang diproduksi sama. Pertukaran dilakukan barter. Biaya transportasi diabaikan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pertama, negara berusaha untuk menciptakan efisiensi segala bidang. Kedua, negara hanya mengandalkan keuntungan absolut pada sektor alami seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Ketiga, hegemoni, adikuasa berlaku seenaknya, sehingga teori ini tidak berlaku karena kebijakan sepenuhnya ada pada mereka. Dan keempat, negara tidak punya power menjadi pengikut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.